Halo anak-anakku semua, jumpa lagi dengan Ibu secara virtual ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang himpunan lanjutan dari materi yang kemarin. Oh ya, sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah lebih baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu ya, agar kita terhindar dari yang namanya virus corona. Oke. Nah, oke, kita lanjut setelah cuci tangan. Nah, materi yang kemarin kita akan lanjutkan dengan materi baru hari ini, masih tentang himpunan, tapi kita ke diagram Venn dan operasi pada himpunan. Ya, kalau kemarin kan kita udah tahu nih himpunan semesta apa, himpunan kosong, kayak gitu ya. Himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan tak terhingga, himpunan bagian gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagram Venn dan operasi pada himpunan. Nah, apa sih diagram Venn itu? Nah, kita akan membahasnya di sini. Ibu sudah menuliskan di sini diagram Venn itu apa? Diagram Venn itu adalah suatu gambar untuk menyatakan sebuah himpunan atau beberapa himpunan, jadi bisa satu atau lebih, yang saling berhubungan di sini. Itu namanya diagram Venn. Jadi gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan atau lebih yang saling berhubungan gitu. Nah, langkah-langkah membuat diagram Venn ya, kita harus tahu dulu himpunan semesta. Kemarin itu himpunan semesta itu apa? Himpunan semesta itu himpunan yang sedang dibicarakan semuanya ya. Nah, himpunan semesta ini digambarkan dengan sebuah persegi panjang. Notasinya S, karena himpunan semesta jadi S notasinya. Ditulis di pojok kiri atas. Ini ya. Nih, Ibu tulis. Kalian bikin persegi panjang. Gini. Terus tadi katanya S-nya ditulis di pojok kiri atas. Gini ya, ini S. Biasanya dikasih kotak kayak gini. Ini himpunan semesta gitu. Terus yang kedua, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup, jadi seperti lingkaran, dan nama himpunannya itu ditulis di dekat kurva tersebut. Jadi nanti itu, kan kita udah bicara himpunan semesta nih, ada S himpunan semesta. Misalnya ada himpunan A, berarti himpunan A itu ditulis di dalam kotak persegi panjang tadi. Kurvanya berbentuk lingkaran seperti ini, terus ditulis di sini A, gitu ya. Ini baru contohnya aja ya, Ibu kasih tahu contoh gambarnya, cara menggambarnya. Terus anggota-anggotanya ditunjukkan dengan noktah. Noktah itu seperti titik tapi rada besar ya. Dan nama anggotanya ditulis di dekat noktah. Misalnya, ini contoh ya. Misalnya anggota A ada 1. Jadi titik noktah kayak gini, 2 gitu, 3 gitu. Paham nggak kayak gini? Nah, ini Ibu random contohnya. Kayak gini cara nulisnya. Pokoknya kalian bikin persegi panjang yang pertama, terus pojok kiri atas yang di sini kalian tulis S, kasih kotak, baru himpunannya itu digambarkan dengan lingkaran. Terus dikasih nama, misalnya himpunan A, terus anggotanya noktah, terus angka. Noktah, angka. Itu kalau angka anggotanya. Misalnya anggotanya bukan angka, misalnya huruf boleh titik, terus A misal. Titik, terus B gitu ya. Nah, ini Ibu udah kasih contohnya. Nah, misalnya S. S itu tadi himpunan semesta ya. Bilangan asli kurang dari 10. Terus L, ada himpunan L, bilangan ganjil kurang dari 10.
Terus P, himpunan prima antara 1 dan 10. Maka kita daftar dulu anggotanya. Bilangan asli kurang dari 10. Berarti bilangan asli dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Soalnya dia kurang dari 10. Udah gitu yang L, bilangan ganjil kurang dari 10 yang ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Terus P, bilangan prima antara 1 dan 10 prima, berarti 2, 3, 5, 7. Pertama-tama tadi bikin persegi panjang, terus S. Nah, di sini boleh dikasih kayak gini, boleh enggak? Ya, terserah kalian. Ini S-nya tulis di sini. Nah, sebelum ke anggota S ini kita tulis belakangan aja. Kita bikin 2 lingkaran dulu. Nah, kita lihatnya L sama P ini apakah ada anggota yang sama? Anggota yang sama ada nggak? Oh, ini angka 3 sama ya? 3. Terus mana lagi? 5. Sama 7. Ya, jadi ada 3 angka yang sama. Kalau ada 3 angka yang sama berarti si lingkarannya itu saling nyambung. Maksudnya dia berhubungan. Nih. Kan ada himpunan L sama P, karena ada yang sama itu kalian tulis 1 aja. Jadi bikin nih lingkarannya nyambung, yang tengah-tengah ini kalian tulis yang sama. Ternyata 3, 5, 7. Ini bikin noktah, terus 3, noktah 5, terus 7 gini ya. Ini L sama P-nya tulis. Nah, sekarang L, anggota L yang belum ketulis apa? 1 sama 9, tulis di sini. Anggota P yang belum ketulis, oh 2. Nah, ternyata ini kan udah anggotanya 1, 2, 3, berarti 4 belum ada, 5 ada, 6 belum ada ya, ini langsung 7, 8 belum ada, ini langsung 9. Berarti di luar lingkaran ini, kita kan harus nulis anggota si S ini ya. Anggota S ini, ternyata dari L sama P kurang berapa? 4, 6, 8 belum ada dalam lingkaran ini. Jadi kita tulis di luar, paham nggak? Ibu jelasin sekali lagi ya. Nah, misalnya ini Ibu hapus dulu. Misalnya S-nya di sini Ibu tulis S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ini himpunan A itu 2, 4, 6 bilangan genap. Terus yang B misalnya bilangan prima. Bilangan prima 2, 3, 5. Oke, dari A sama B ada yang sama ya di sini, ada kan? Berarti 2 sama, ada lagi nggak? Oke, yang sama cuman 2. Terus kita kan bikin S tadi. Kalau ada yang sama berarti lingkarannya tadi berkaitan ya. Ini sama gini cara bikinnya. Ini kita tulis, ini himpunan A, ini himpunan B. Selalu kita tulis dari yang sama dulu. Tadi angka 2 aja yang sama. Noktav angka 2. Terus himpunan A, kalau angka 2 kan udah ditulis, berarti sisanya 4 sama 6. Ini 4, ini 6. Itu. Yang B, 2 udah ketulis, 3 sama 5 belum. Kita tulis 3, ini 5. Dari S ini udah 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 udah ada semua. Yang belum ketulis apa? Oh, angka 1. Angka 1 tulis di mana aja. Di sini misalnya, di luar. Jadi udah selesai. Jadi anggota S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah ketulis semua. Ya. Anggota A 246, 246. Anggota B 235, 235. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya diagram Venn tapi nggak ada yang sama, kita lihat nggak, bikin contoh yang tidak ada yang sama. Misalnya S itu 1, Oke, lanjut. Misal anggota S itu 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Oke, terus anggota A itu 1, 2 misal ya. Terus anggota B itu 3,6. Coba kita lihat. Dari anggota A sama B itu nggak ada yang sama ya. Anggota A 1, 2, anggota B 3, 6. Berarti gimana kita bikin diagram Venn-nya? Karena tidak ada yang sama, berarti kita tulis ya. Di sini S, lingkarannya itu tidak berkaitan, saling lepas namanya. Ini A di sini, terus ini B. Gitu ya. Ini A, ini B. Kita tulis anggotanya. Anggota A 1 sama 2, anggota B-nya 3 sama 6 gitu. Nah, S-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah 1, 2, 3, 4-nya belum. Kita tulis 4. Apalagi yang belum? 5, belum ada. 6-nya udah. Jadi kayak gini gambarnya. Paham nggak? Ini kalau tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama berarti lingkarannya tidak berkaitan atau lepas lingkarannya ya. Gitu. Nah, terus itu diagram Venn. Nah, sekarang kita akan membahas tentang operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan itu ada yang pertama irisan himpunan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A sekaligus anggota B. Artinya apa? Artinya itu sama, yang sama. Nah, irisan B itu simbolnya kayak gini. Kayak huruf U ya, U terbalik ya, N berarti ya. Jadi A irisan B, nulisnya seperti ini. Jadi anggota si A juga anggota B, artinya yang sama. Misalnya S-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. B-nya 2, 3, 5, 7. Berarti A irisan B dari himpunan A sama B yang sama angka berapa aja? 2. 2 sama ya, terus 3, terus 5 ya, berarti A irisan B sama dengan 2, 3, 5. Yang sama itu kalau di diagram Venn itu tulis di tengah-tengah kan yang berkaitan. Berarti kita bikin diagram Venn-nya gitu ya. Yang tengah-tengah tulis yang sama 2, 3, 5. Berarti ini tuh irisannya. Irisan ya. Nah, ini irisan. Kalau lingkarannya tadi saling lepas berarti tidak punya irisan gitu ya. Kayak yang tadi ini yang ibu gambar. Nah, ini nggak punya irisan, artinya tidak ada yang sama ya. Kalau ada irisannya seperti ini. Jangan lupa irisan itu artinya dari himpunan A sama B anggotanya yang sama itu dinamakan irisan. Simbolnya kayak huruf N. A irisan B gitu ya. Nah, sekarang gabungan. Gabungan dua himpunan yang namanya gabung berarti digabung. Anggota A sama anggota B itu digabung, tapi yang samanya harus ditulis satu kali. Gitu ya. Simbolnya kayak gini. Tadi kan kayak huruf N. Nah, sekarang U. Jadi A gabung B gitu. Nah, kalau gabungan itu atau kalau tadi kan irisan itu, nih kalau lihat notasinya ya, A irisan B sama dengan X anggota A dan X anggota B. Ini bacanya anggota ya, ibu pernah jelasin. Ini bacanya anggota atau elemen. Terus yang gabungan itu X anggota A atau, nih kalau gabungan tuh atau X anggota B. Contoh A 0, 2, 4, 6, 8, B-nya 2, 3, 5, 7. Gabungan yang sama ditulis satu kali. Di sini kan ada yang sama 2. Terus sama apa lagi yang sama? 3 enggak, 5 enggak, 7 enggak. Berarti 2. 2-nya tulis satu kali. Terus A sama B digabung. Urutin dari yang paling kecil. Berarti 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini namanya gabungan. Diagram Venn-nya kayak gimana?
tetap sama. Yang tengah-tengah itu yang sama, tulis dulu. Berarti ini semua lingkaran ini tuh namanya gabungan. Gabungan. Atau kalau ibu tulis A gabung B. Ini, jadi anggotanya 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya. Itu gabungan. Terus, nah kalau yang tadi, yang ini gabungannya ya tetap digabung. A gabungan B ya tetap digabung, walaupun nggak ada yang sama ya berarti tetap ditulis 1, 2, 3, 6 gitu. Tapi ini saling lepas gitu ya. Terus kita lihat selisih himpunan. Selisih dua himpunan A dan B ditulis A dikurangin B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota B. Jadi A dikurang B ya, ini ya, A selisih B, A dikurang B. Jadi X di mana X anggota A tapi X-nya itu tidak anggota B. Coba kita lihat contohnya biar kalian paham. Contoh A 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita itu harus cari yang sama dulu pertama-tama. Yang sama apa? 3, terus 4, 5. Ya, berarti A dikurangin B itu anggota A dikurangin anggota B itu yang sama dengan anggota A. Artinya dikurangin sama anggota yang sama. Jadi sisanya 1 sama 2 aja. A dikurang B. Kalau B dikurang A berarti sisa 6, 7, 8. Paham nggak? Jadi kita cari yang sama dulu, baru dikurangin. A dikurang B berarti A dikurangin yang sama anggota B gitu. Kalau diagram Venn-nya A dikurang B, A dikurang B berarti kan kita bikin dulu ya yang sama 3, 4, 5 di tengah. Berarti anggota A 1 sama 2 gini ya, B 6, 7, 8. A dikurang B itu yang ini nih. Kalau ibu arsir pakai ini ya misalnya. Nah, A dikurang B itu lingkaran yang cuman separuh ini. Nah, ini A dikurang B. Ibu tulis di sini. A dikurang B. Kalau B dikurangin A, yang ini nih. B dikurangin A yang ini. Nah, ini ya, yang lingkaran ini ya. Kecuali yang tengah aja pokoknya. Nah, ini B dikurangin A. Gitu. Jadi A kurang B anggotanya cuma 1 sama 2. Kalau B dikurang A, anggotanya cuma 6, 7, 8. Gitu ya. Terus, itu selisih. Terus ada komplement. Komplement himpunan A adalah himpunan semua anggota yang terletak di luar A. Jadi himpunan selain A. Komplement A berarti anggota di luar A. Komplement itu notasinya kayak gini, A pangkat C. Terdapat 3 hal yang dapat kamu temukan pada komplement suatu himpunan. Jadi kalau ini kan himpunan kosong. Ya. Himpunan kosong komplement. Komplement dari himpunan kosong itu S. Himpunan semesta. Ya. Terus komplement dari himpunan semesta ya himpunan kosong gitu. Terus kalau ada himpunan A, komplement dari himpunan A, terus dikomplemenin lagi berarti sama dengan A. Gitu. Contoh, kita langsung ke contoh aja. Misalnya himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diketahui A bilangan prima, B bilangan ganjil, ya. Kita harus cari anggota A dulu. Bilangan prima itu berarti 2, 3, 5, 7. Patokannya ke S ya. S-nya kan cuma sampai angka 8, berarti bilangan prima cuma sampai 7 ya. Yang B bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu berarti B-nya ibu tulis di sini 1, 3, 5, 7 ya. Nah, A komplement. A komplement itu berarti kalau anggota 2, 3, 5, 7 ini anggotaannya 2, 3, 5, 7 kan.
Berarti aku komplemennya itu S dikurangin sama anggota A. Sisanya apa? 1, 4, 6, 8. Dari sini. Kan anggotanya 2, 3, 5, 7. Berarti A komplement di luar dari 2, 3, 5, 7 apa? 1, 4, 6, 8 gitu. Terus B komplement. B komplement itu kan B 1, 3, 5, 7. Berarti B komplement apa? S dikurangin 1, 3, 5, 7. Berarti 2, 4, 6 sama 8. Paham nggak? Gitu. Nah, terus ada A irisan B tapi dikomplemenin. Nah, kita harus cari A irisan B, kan A yang sama sama B. Berarti 3, 5, 7. 3, 5, 7 ini komplement dari 3, 5, 7. Artinya S ini dikurangin 3, 5, 7. Berarti 1, 2, 4, 6 sama 8. Gitu. Paham nggak? Itu namanya komplement. Jadi di luar, kalau A komplement berarti bukan anggota A, di luar anggota A. Semesta, himpunan semesta dikurangin anggota A. Kalau B komplement berarti semesta dikurangin anggota B, gitu. Paham? Nah, udah penjelasan dari Ibu, operasinya cukup sampai komplement dulu. Nanti kita lanjutin minggu depan lagi yang berkaitan dengan soal kontekstual atau cerita dalam kehidupan sehari-hari tentang diagram Venn dan operasi. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian bisa hubungin Ibu. Kalian bisa baca ulang ya modul ini dari awal, terus tonton di YouTube ini, ulangin dari awal kalau misalnya masih belum paham. Karena banyak juga kan ya video-video di internet. Kalau misalnya nggak jelas penjelasan dari Ibu, kalian juga boleh browsing tentang video yang lain yang berkaitan dengan himpunan ini, terutama diagram Venn dan operasinya. Nah, silahkan kalian bisa lihat di Google Classroom. Ibu udah upload soal ya, terdiri dari 2 soal. Silahkan kalian kerjakan. Ada 2 soal, nanti kalian bisa fotoin jawabannya, terus upload, dan fotonya harus jelas ya. Nah, kalian kerjainnya pelan-pelan sambil lihat penjelasan yang tadi Ibu udah jelasin ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau misalnya kalian mau keluar, jangan lupa selalu pakai masker dan selalu cuci tangan ya. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semangat belajar!